Okay, so how do I end up here? Well, here's a story, full story of how I end up here. Everyone has been asking sakit apa gitu, kayak Kak Lily sakit apa. Banyak juga yang pada wondering kenapa Lily di opnamenya tuh lama banget. Karena this is my 6th day here. Jadi kayak lama juga ya, say. Okay, so here is where it started. Guys, by the way, maaf ya kalau agak berisik karena ada mami aku lagi rapi-rapi karena hari ini aku mau pulang, udah bisa pulang gitu. Jadi awal mulanya itu guys, tiba-tiba aku ngerasain lemes setiap aku habis makan malam. Literally setiap habis makan malam itu lemes, dan lemesnya tuh lemes yang parah, kayak mau pingsan gitu loh, sampai matanya juga bayang-bayang, terus kepala, badan, pokoknya upper body tuh, apalagi tangan tuh lemes banget, bener-bener kayak mau pingsan gitu. And I cannot handle it. Jadi selama aku hampir sebulan itu kayak gitu terus, aku tuh jadi kayak setiap pergi makan malam terus aku nggak bisa jalan-jalan lagi setelah makan malam karena aku langsung sakit, langsung lemes, dan langsung pulang, dan itu nggak enak banget. Jadi setelah aku sakit selama seminggu itu, jadi aku memutuskan untuk ke klinik di dekat rumah aku untuk ngecek, karena lumayan panik juga kan, soalnya lemesnya tuh aneh banget, kayak aku nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Jadi pas aku ngecek ke klinik itu, ya udah aku ke dokternya, terus aku sempet diinfus. Ya udah setelah diinfus aku juga ngerasa lebih baik, ngerasa nggak lemas. Nah tapi kata si dokter itu aku tuh lambung, itu tuh faktor dari lambung aku. Ya udah deh, aku dikasih obat selama beberapa hari, kayak 3-5 hari aku minum obat itu. Oke nih, sembuh, kayak aku udah nggak lemes lagi setiap habis makan setelah aku minum obat itu. Tapi setelah udah selesai aku minum obatnya, kayak obatnya udah habis, kambuh lagi guys, datang lagi. Jadi setelah datang itu lumayan lama, hampir sebulan, karena kemarin kan kakak aku baru nikah, jadi kayak banyak acara gitu kan, yang banyak deh acara di rumah aku, terus yang acara akadnya banyak deh, jadi aku nggak sempet buat ke rumah sakit untuk cek lagi. Oke, setelah semua acara selesai dan itu jadinya selama sebulan aku sakit kayak gitu, akhirnya aku harus ke rumah sakit karena aku mau cek. Jadi ya udah, aku ke Siloam, ke rumah sakit Siloam, aku ke poli, terus aku cek ke dokter penyakit dalam. Ya udah, kata dokternya aku nggak lambung, dan iya kata dokternya aku nggak lambung, ini bukan lambung, bukan sakit lambung. Di situ aku udah mulai kayak, jadi ini sakit apa gitu kan. Oke, jadilah aku di opname di rumah sakit ini kan. Ya udah, jadinya aku dicek tuh semuanya. Hari pertama aku dicek darahnya, terus di ronsen dadanya gitu untuk ngecek semua lambungnya, jantungnya, dan segala macam. Oke nih. Ya udah selesai dicek, udah keluar hasilnya, dibacain dokter, ternyata aku nggak ada apa-apa. Aku sehat semuanya. Sehat, jantungnya sehat, lambungnya juga normal. Walaupun aku punya lambung, tetap aku punya penyakit lambung, cuman ya fine aja gitu yang pas dicek kemarin. Pokoknya penyakit dalamnya aku fine aja. Nah by the way, kemarin pas aku konsul sama dokternya itu tuh aku disaranin buat cek vitamin D juga gitu kan. Ya udah, terus ya udah, setelah semua hasil cek darah dan segala macem dan cek vitamin D itu juga udah keluar, baru dibacain dokter, ternyata aku semuanya sehat tapi aku kekurangan vitamin D. Jadi ini semua bisa jadi, dia juga nggak pasti, tapi ini semua bisa jadi kejadian karena aku kekurangan vitamin D. Kalau kalian nggak tahu kekurangan vitamin D itu apa, kekurangan vitamin D itu kurang kena cahaya matahari pagi guys, karena vitamin D itu diambilnya dari cahaya matahari pagi khususnya ya. Sebenarnya bisa aja pakai suplemen, tapi itu tapi umumnya harusnya itu pakai cahaya matahari gitu. Jadi ya udah deh,
Ya begitu, jadi aku kalau ditanya aku sakit apa, aku kekurangan vitamin D. Yang harusnya aku punya 30 vitamin D di badan aku juga nggak ngerti itu 30 apa, tapi pokoknya dokternya bilang gitu. Yang harusnya ada 30, aku cuman punya 9. Sedikit kan dari 30. Ya cukup panik sih, kayak oh my god. Apalagi aku setelah searching di Google, aku dikasih tahu mami aku juga di searchingin gitu di Google setelah ngelihat semua gejala-gejala kalau kekurangan vitamin D tuh ternyata serem juga. Karena guys, ternyata kekurangan vitamin D itu bisa berfaktor ke seluruh organ di tubuh. Ngerti gak sih? Jadi kayak kalau lo kekurangan vitamin D, lo bisa tiba-tiba sakit jantung, lo bisa tiba-tiba sakit lambung, lo bisa tiba-tiba ginjal lo kenapa-napa gitu deh. Pokoknya dia tuh akan berfaktor ke seluruh organ tubuh. Kalau kekurangan vitamin D bisa sakit yang lain gitu, banyak gitu. Ngerti kan guys? Jadi kalau kalian semua kurang kena sinar cahaya matahari pagi, mulai sekarang coba deh mulai berjemur 15 menit sehari. Karena nanti habis setelah aku keluar dari rumah sakit ini, aku juga akan melakukan rutinitas itu. Aku belum totally sembuh karena vitamin D aku masih 9. Jadi nanti aku juga bakal rawat jalan juga, bakal kontrol setiap minggu mungkin atau setiap bulan untuk ngeliat vitamin D aku ini udah berkembang atau enggak. Jadi aku juga belum totally sembuh. Aku harus tetap berjuang lagi untuk mengumpulkan vitamin D aku kembali. Oke, bukan cuma itu sakitnya. Ada satu lagi sakitnya setelah aku diagnosa nggak sih? Iya kayak gitu loh pokoknya. Setelah aku didiagnosa aku kekurangan vitamin D, aku udah mulai sembuh tuh, udah nggak begitu lemes-lemes lagi setiap habis makan malam karena udah dikasih obat kan. Tapi tangan aku tuh masih lemas karena emang selama aku sakit ini tuh lebih ke tangan gitu loh yang lemes banget. Satu tangan dua-duanya tuh kayak bener-bener lemes banget, ngangkat gini tuh kayak udah nggak kuat gitu. Akhirnya dicek lah ke dokter saraf. Ternyata di leher aku itu kayak bantalan sendinya tuh udah kempes. Jadi katanya karena si bantalan sendinya itu kempes, udah mulai kempes, jadi tuh ngaruh ke tangannya gitu guys. Karena ternyata tangan itu pusatnya tuh dari leher yang membantu, nggak ngerti gue bahasanya, pokoknya gitu deh. Pokoknya kalau tangan lu kenapa-napa itu berarti dari leher gitu, pokoknya intinya. Yaudah deh, dikasih obat, disuntikin nih semua tangan gua sama leher nih, baru banget disuntikin masih sakit nih. Mungkin karena lebam bekas suntiknya ya, nih lagi sakit. Soalnya kemarin pas dokter saraf yang ngecek gue, dia cuma tekan gini doang gue udah kesakitan. Dia cuma tekan gini doang gue udah sakit. Terus dia bilang, ini gak masuk akal, kamu cuma diginiin doang kamu udah sakit banget. Makanya itulah gue disuntik satu tangan ini. Lumayan banyak sih. Ya begitu deh, jadi selain kekurangan vitamin D aku juga itu dokternya nggak ada ngasih tahu sih itu sakit apa. Nah kata nyokap gue itu bisa jadi juga karena faktor dari kekurangan vitamin D-nya guys. Pokoknya semuanya ini di vitamin D-nya, ngerti nggak sih? Gue nggak tahu bahasanya gimana. Pokoknya semuanya faktornya tuh dari kekurangan si vitamin D-nya gitu. Jadi buat kalian semua hati-hati aja deh karena serem coy, sumpah. Gue juga pas tahu semua gejalanya, semua faktor-faktornya kalau kekurangan vitamin D-nya gimana gitu, panik juga karena serem, bisa kemana-mana gitu. Jadi tadi kata nyokap gue ya bisa juga jadi larinya ke saraf gitu. Inti dari video ini aku menceritakan how I end up here, dan aku juga mau warning kalian untuk ayo guys, kaum rebahan sepertiku, ayo kita mulai berubah. Boleh rebahan, tapi rebahannya di rooftop rumah ya, biar kena matahari gitu. Oke guys, ya udah sih gitu aja. Semoga kalian ngerti apa yang aku omongin karena aku juga nggak begitu paham kan istilah-istilah hospital gitu, istilah-istilah dokter nggak paham. Jadi semoga kalian ngerti apa yang aku jelasin. Jadi semua yang bertanya-tanya aku sakit apa udah terjawab di sini. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. And by the way, hari ini aku pulang dari rumah sakit setelah 6 hari dirawat di sini. And I'm really happy akhirnya aku pulang karena bosen banget jujur. Oke, makanan siang udah datang. Jadi yaudah deh guys, aku mau makan dulu. And terima kasih udah nonton sampai sini. I'll see you guys in the next video.